Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi struktur pidato persuasif. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menelaah struktur pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Yuk kita simak. Struktur pidato persuasif terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pembukaan atau pendahuluan, yang kedua adalah bagian isi pidato, dan yang ketiga adalah bagian penutup pidato. Nah, jadi ketiga komponen ini merupakan komponen yang penting dalam sebuah pidato. Artinya, ketiga komponen ini harus masuk semuanya dalam suatu pidato. Jika salah satu komponen tidak dilibatkan, berarti pidato tersebut belum sempurna. Struktur yang pertama adalah pembukaan atau pendahuluan. Dalam pembukaan dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ucapan salam. Nah, ucapan salam ini menyesuaikan dengan audiens ya. Contohnya, karena kita umat muslim, ucapan salam yang biasa digunakan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau jika audiensnya dari lintas agama, boleh menggunakan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi silahkan disesuaikan dengan audiensnya ya. Nah, yang kedua adalah ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan ini biasanya dengan menyebutkan orang-orang yang dirasa jabatannya itu lebih tinggi terlebih dahulu, seperti itu. Contohnya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Bapak Guru, dan teman-temanku yang berbahagia, seperti itu. Yang ketiga adalah ucapan syukur. Nah, ucapan syukur ini ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kesempatannya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara tersebut. Nah, karena kita umat muslim, biasanya ucapan syukur yang digunakan adalah puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang berbahagia ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat, pembukaan atau pendahuluan itu terdiri atas 3. Yang pertama adalah salam pembuka, yang kedua adalah ucapan penghormatan, dan yang ketiga adalah ucapan syukur. Nah, sekarang kita lihat contoh pembukaan atau pendahuluan ya. Di sini ada contoh pendahuluan. Yang pertama ada salam, ya, ucapan salam yang di sini menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua di sini ada ucapan penghormatan. Ya, ucapan penghormatan di sini dengan menyebutkan yang terhormat Ibu Kepala sampai teman-teman ya. Nah, yang ketiga itu ada ucapan syukur. Nah, ucapan syukur dalam contoh ini menggunakan pendahuluan permasalahan yang akan dibahas ya, tapi tidak selalu seperti itu. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan isi pidatonya, seperti itu. Nah, kita masuk ke struktur yang kedua ya. Struktur yang kedua adalah isi pidato. Isi pidato itu merupakan inti dari apa yang ingin disampaikan oleh orator. Dalam isi pidato, orator akan menyampaikan permasalahannya dengan detail dan rinci ya. Jadi dalam isi pidato ini juga akan dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada pernyataan masalah, yang kedua ada argumen, dan yang ketiga ada pesan atau ajakan. Jadi awalnya itu nanti orator akan menyatakan suatu permasalahan, mengangkat suatu isu ya, seperti itu, lalu kemudian dikuatkan dengan argumen-argumen orator. Nah, lalu di bagian isi yang terakhir itu orator akan mengajak atau memberikan pesan kepada audiensnya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh isi pidato ya. Di sini ada contoh isi pidato tentang kebersihan lingkungan. Nah, ingat tadi isi pidato itu memuat 3 hal. Yang pertama adalah pernyataan masalah. Nah, pernyataan masalah dalam pidato ini, dalam contoh ini adalah kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting guna menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Jadi itu orator menyampaikan isu itu ya, permasalahan itu. Nah, yang kedua adalah argumen. Di sini orator berargumen bahwa lingkungan juga merupakan faktor penting untuk menunjang suatu keberhasilan, suatu pembelajaran, seperti itu ya. Lalu di sini yang ketiga adalah ajakan atau pesan. Nah, di sini orator mengajak kita sebagai warga sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, seperti itu ya. Jadi ingat, dalam isi pidato itu memuat 3 hal tadi ya, seperti itu. Nah, struktur yang ketiga adalah penutup pidato. Penutup pidato adalah akhir ya, bagian akhir dari suatu pidato. Dalam penutup pidato juga sama, dibagi menjadi 3. Yang pertama, kesimpulan. Jadi nanti orator akan memberikan simpulan
kesimpulannya dari apa yang sudah disampaikan secara ringkas seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah permintaan maaf. Jadi biasanya orator akan memberikan permintaan maaf gitu atas kesalahan, misalnya kehilafan yang dia lakukan selama menyampaikan pidatonya. Nah, yang terakhir adalah salam penutup. Nah, salam penutup ini disesuaikan dengan salam pembuka di awal ya. Kalau misalnya salam pembukanya kita menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti salam penutupnya kita menggunakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh penutup pidato ya. Nah, dalam contoh penutup pidato sama juga memuat 3 hal. Yang pertama adalah simpulan. Dalam contoh ini, orator menyimpulkan bahwa orator itu berharap bahwa kita akan menjadi partisipan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya. Itu simpulan dari contoh ini. Nah, kemudian permintaan maaf. Nah, di sini lihat orator juga meminta maaf atas kesalahan yang dia lakukan selama berpidato. Kemudian yang terakhir adalah